Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membuat video mengenai kebijakan moneter untuk memenuhi tugas praktikum ekonomi makro. Sumber yang kami ambil dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas dengan judul Pengaruh Inflasi, Kebijakan Moneter, dan Pengangguran Terhadap Perekonomian Indonesia. Dapat 4 pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, dampak. Dan yang keempat, solusi. Hal yang melatar belakangi jurnal ini adalah adanya inflasi. Inflasi berarti perkembangan perekonomian di mana harga dan gaji meningkat, permintaan tenaga kerja melebihi penawaran, dan jumlah uang yang beredar sangat banyak. Inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang secara terus-menerus. Salah satu kebijakan dalam pengendalian inflasi berupa kebijakan moneter yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, suku bunga SBI, dan nilai tukar. Jika pemerintah ingin mempertahankan laju inflasi yang rendah, maka pemerintah harus menekan kenaikan harga dan menekan laju kenaikan jumlah uang yang beredar dengan pembatasan pembelian kredit atau tick money policy. Namun, hal ini juga akan berdampak terhadap investasi dan meningkatnya pengangguran, sehingga menurunkan pendapatan nasional. Tingkat suku bunga yang tinggi akan berimplikasi terhadap sektor real dan sektor moneter dalam perekonomian Indonesia, sehingga menyulitkan bagi investor di sektor real. Namun, tingkat suku bunga yang tinggi juga akan merangsang masyarakat untuk lebih banyak menabung. Maka dari itu, fluktuasi suku bunga harus tetap dikontrol untuk mendorong kegiatan investasi dan hasrat masyarakat untuk menabung, sehingga tidak terjadi capital outflow. Terjadinya inflasi dalam perekonomian sebuah negara disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. A. Kenaikan permintaan agregat atau demandful inflation. Dalam hal ini, perubahan permintaan mempengaruhi tingkat harga, di mana permintaan lebih besar dibandingkan dengan penawaran. B. Kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Naiknya biaya produksi karena meningkatnya harga faktor produksi, bahan-bahan baku, dan alat. Jadi, dampak yang diperoleh dari adanya inflasi yang pertama ialah berkurangnya investor, mendorong tingkat suku bunga, mendorong tingkat spekulatif, menurunkan kesejahteraan masyarakat, kemudian menurunkan daya saing produk nasional, dan defisit neraca pembayaran, sehingga menyebabkan ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang. Jadi, terdapat pula dampak inflasi pada kehidupan masyarakat. Yang pertama ialah penghasilan masyarakat tetap, yang kedua adalah memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan, menguntungkan para spekulan, dan yang keempat ialah mempengaruhi para pelaku ekonomi. Jadi terdapat pula dampak pengangguran bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama ialah terganggunya atau mengalami tekanan jiwa karena tidak ada pemasukan, sehingga perekonomian keluarga menjadi terganggu, serta meningkatkan angka kriminalitas. Jadi langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi inflasi dapat dilakukan dengan 3 kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan moneter, yang kedua yaitu kebijakan fiskal, yang ketiga yaitu kebijakan non-moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter yang memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal yang memiliki pengertian yaitu kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah, dapat dilakukan dengan menaikkan tarif pajak, mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah, kemudian melakukan pinjaman pemerintah. Yang ketiga yaitu kebijakan non-moneter yang memiliki pengertian yaitu kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah dan jumlah uang yang beredar. Contoh dari kebijakan non-moneter yaitu
menekan tingkat upah, pengawasan tingkat harga, pemerintah melakukan distribusian secara langsung, dan yang terakhir yaitu mendorong pengusaha untuk meningkatkan hasil produksinya. Jadi, berdasarkan hasil penelitian di jurnal ini menyatakan bahwa berdasarkan uji parsial, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan suku bunga dan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, berdasarkan uji simultan, inflasi, suku bunga, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.